Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardona Putri, NIM 120310077. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Pertanian yang berjudul Skema Eksekusi Tugas Efisien Berbasis Kepercayaan untuk Kabut Kota Cerdas yang diaktifkan. Berikut, abstraknya, yang mana, gaya hidup yang berkualitas itu menyebabkan peningkatan tren, kota pintar dengan menawarkan teknologi komunikasi, dan informasi modern. Nah, kota pintar ini menawarkan banyaknya aplikasi dengan berbagai, pengelolaan sumber daya yang cerdas seperti pertanian cerdas, sistem transportasi cerdas, dan pengelolaan limbah serta pengelolaan energi. Nah, selanjutnya itu aplikasi ini didasarkan dari jaringan IoT yang terdiri dari jaringan sensor dengan kemampuan pemrosesan dan komputasi terbatas dan terhubung dengan berbagai jenis jaringan. Karena kemampuan komputasi yang terbatas ini, nah node sensor IoT ini memerlukan lebih banyak waktu untuk menghitung berbagai tugas yang diharuskan memindahkan beberapa tugas ke server cloud yang ditempatkan dari jarak jauh untuk pelaksanaan tugas. Nah, berbagai jenis jaringan ini membuatnya lebih rentan terhadap serangan berbahaya. Nah, node berbahaya ini memindahkan tugas-tugas komputasi yang kompleks dan tinggi ke node-node kabut untuk membahayakan kinerja mereka, dan menciptakan penundaan yang tidak dapat memproses semua tugas yang sah dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain itu juga node ini menghapus node berbahaya. Nah, selanjutnya apa itu kota pintar? Nah, kota pintar ini eee, sudah berkembang pesat dari beberapa tahun terakhir. Nah, karena dia menyediakan gaya hidup yang berkualitas tadi, nah sehingga menawarkan teknologi komunikasi dan informasi modern. Nah, beberapa, teknologi dan komunikasi informasi modern yang disediakan itu ada pengawasan, rumah, sistem transportasi cerdas, dan infrastruktur, industri cerdas, serta sistem layanan kesehatan dan, pertanian serta manajemen energi. Nah, ini ada kota pintar dari server ini itu terhubung ke fake node dan, lalu terhubung ke beberapa sensor-sensor. Nah, sehingga dia, bisa menghasilkan data mentah dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian data mentah dalam jumlah yang besar ini bisa mengirimkan, data ke lokasi pusat sehingga menjadikannya, tidak, efisien, sehingga perlu disaring lagi dan dianalisis lagi secara lokal dan hanya informasi relevan yang, perlu diteruskan ke node terkait. Nah, selanjutnya ada beberapa pekerjaan yang terkait dari kota pintar ini. Nah, dari konsep kota pintar ini itu, beberapa pekerjaan yang terkait ini itu, untuk kendaraan udara tak berawak atau, UAV, dan IoT dalam skenario jaringan kendaraan. Nah, selanjutnya itu adalah untuk masalah big data dan, mengusulkan, kerangka kerja berbasis MapReduce, eee MapReduce dalam tugas memproses big data dengan terlebih dahulu untuk mengukur dan menyadarkan data nilai kepercayaan. Nah, masalah-masalah ini itu bisa diatasi dengan berbagai, node slot dan node komputasi dengan mengalokasikan, tingkat pembagian kepercayaan, yang sama kepada setiap pengguna jaringan, switching. Nah, selanjutnya juga untuk pekerjaan terkait itu untuk, seperti pertanian yang membutuhkan atau keuntungan dan biaya jaringan yang komputasi kabut di area sangat penting berbagai faktor terkait daya dalam mempertimbangkan saat membongkar tugas dan mengelola sumber daya. Nah, selanjutnya ada model sistem. Nah, di code server ini itu ada model sistem ini, ada node kabut ini ditempatkan di area yang berbeda dengan node IoT yang seharusnya memindahkan tugasnya ke node kabut yang ada di sekitarnya. Nah, semua node kabut terhubung ke belakang dengan server cloud. Selanjutnya ada beberapa skema yang diusulkan. Yang pertama itu ada clustering setup. Itu, clustering setup ini, ditempatkan di lokasi kota pintar untuk pemrosesan, yang cepat, sehingga dibagi menjadi sejumlah N klaster kecil dan semua node kabut yang harusnya menjadi bagian dari salah satu jaringan, clustering ini. Setiap node sensor itu harus terhubung, dengan salah satu jaringan clustering. Nah, selanjutnya itu ada manajemen. Nah, manajemen ini, eee
dengan memindahkan tugas fiktif ke node kabut dan mencadangkan sumber daya komputasinya. Ada beberapa manajemen. Yang pertama itu ada status kepercayaan dari node pencarian kepercayaan. Nah, ini setiap node yang harus meneruskan laporan ke pencarian kepercayaan dari semua tetangganya itu terhubung langsung ke node kabut di klasternya tadi. Nah, nilai kepercayaan dari node pencarian ini untuk semua tetangga yang terhubung dari tetangga terpercaya di sekitarnya, dari sensor-sensor yang dibagikan oleh node tadi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua itu nilai kepercayaan node tetangga. Nah, ini tuh mengirimkan nilai kepercayaannya itu eh, atas adanya tentang perantara. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada nilai kepercayaan tidak langsung. Nah, nilai kepercayaan tidak langsung ini itu bertukar informasinya melalui node perantara untuk menghitung nilai kepercayaannya. Selanjutnya yang terakhir ada probabilitas. Nah, probabilitas ini apa? Itu dari semua node yang ada dalam sebuah klaster yang dihitung itu menetapkan metrik tertimbang pada nilai kepercayaan yang dihitung untuk tiga parameter yang disebutkan di atas, dari status kepercayaan, nilai kepercayaan tetangga, dan nilai kepercayaan tidak langsung. Nah, itu selanjutnya itu ada prosedur manajemen kepercayaan node sah. Ini ada beberapa prosedur manajemennya, itu yang mana node kabut ini setelah menentukan nilai kepercayaan dari masing-masing node cluster yang terpasang itu dibandingkan dengan nilai ambang batas. Nah, jika nilai kepercayaan suatu node ini kurang dari nilai ambang batasnya yang telah ditentukan, maka node tersebut dianggap sebagai node berbahaya. Nah, jika tidak, maka dianggap sebagai node terpercaya. Ada beberapa selanjutnya prosedur eksekusi tugasnya. Nah, yang pertama itu node kabut ini setelah menerima semua tugas yang diturunkan dari IoT, itu perlu menjalankan tugas ini. Nah, dengan bantuan sistem manajemen kepercayaan yang memiliki pengetahuan tentang node yang sah dan berbahaya. Dan ini juga memiliki kapasitas pemrosesan yang terbatas dalam siklus waktu yang ditentukan. Nantinya itu juga untuk simulasi di lingkungan dengan menyebarkan sejumlah node-node sensor di basis IoT di daerah yang berbeda. Nah, seharusnya yang bisa berkomunikasi dengan secara satu sama lain. Nah, untuk menentukan kinerja tetes ini itu menentukan nilai kepercayaan masing-masing jaringan node. Beberapa node berbahaya itu ditambahkan di lingkungan simulasi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa node berbahaya ini bisa mengganggu kualitas layanan jaringan kabel berbasis IoT pada aplikasi kota pintar. Nah, selanjutnya juga itu pada pemrosesan IoT ini terbatas memerlukan pemindahan tugas ke node komputasi yang tinggi seperti node kabut. Nah, selanjutnya node kabut ini ada jaringan yang mencoba untuk mengganggu kinerja jaringan kabut dengan melepaskan tugas-tugas alami yang kompleks sehingga memerlukan lebih banyak daya komputasi sumber daya. Nah, hal ini bisa membahayakan kinerja eksekusi node kabut yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan tugas node yang sah. Nah, TTS ini merupakan skema eksekusi tugas efisien berbasis kepercayaan untuk node kabut yang bisa membuang tugas-tugas yang diturunkan yang dijalankan oleh node kabut secara efisien dan mengeksekusi tugas-tugas yang diturunkan oleh node yang sah. Sekian pemaparan dari saya. Terkurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.